Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak di MIPA 1, MIPA 2 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan pengantar tentang pelajaran dan pembahasan baru di kelas 11 dari pelajaran PABP, yakni tentang hukum ekonomi Islam. Baiklah, sebagaimana yang pernah Pak utarakan di awal KBM kita, bahwasanya dalam agama Islam kita memiliki 5 tujuan hukum syara yang disebut dengan maqasidus syariah. Yang pertama ada hifduddin, menjaga agama. Yang kedua ada hifdun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga ada hifdul aqli, menjaga akal. Dan yang keempat ada hifdun nasali, yakni menjaga keturunan. Dan yang kelima ada yang disebut dengan hifdul mali, menjaga harta. Bab ini tentang ekonomi Islam ternyata mencakup kelima-limanya. Jika bahasan yang sebelumnya, bab-bab lain itu hanya menyangkut kepada salah satu pemeliharaan saja, akan tetapi membahas bab ini tentunya kita menyangkut kelima-limanya tujuan hukum syara. Dari ekonomi Islam kita menjaga agama, dari ekonomi Islam kita menjaga jiwa juga, karena yang kita makan dari hasil ekonomi itu masuk ke jiwa kita, berpengaruh pada jiwa kita. Begitupun berpengaruh pada akal kita, berpengaruh juga yang kita makan, yang kita hasilkan dari ekonomi terhadap keturunan kita. Bahkan yang kita dapatkan berupa harta dari ekonomi itu berpengaruh terhadap harta yang kita miliki. Halalkah kita makan, ataukah justru ketika kita makan menjadi haram benda-benda tersebut. Dengan demikian, ekonomi Islam yang kita bahas hari ini tentunya sangat relevan dengan ajaran agama kita, yakni menjaga 5 hal yang disebut dengan maqasidus syariah. Adapun untuk ciri-ciri ekonomi Islam yang harus kita pahami, yang pertama, kegiatan ekonomi yang dijalankan bertujuan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ekonomi setiap hari, mulai dari berdagang, bertani dan lain sebagainya untuk menghasilkan nafkah. Tentunya ini bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Maka kita harus berniat dan meniatkan di dalam jiwa kita ketika kita memperbuat ekonomi tersebut, tiada lain adalah untuk tujuan ibadah kepada Allah. Sehingga kalau dengan niat ibadah kepada Allah, hasilnya pun kita akan mendapatkan ganjaran dan pahala di sisinya. Walaupun kita capek, walaupun kita harus harus bekerja keras, harus banting tulang, peras keringat, tentunya tidak jadi masalah, karena kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri ekonomi Islam itu adalah bermanfaat, mencapai kesejahteraan hidup di akhirat. Artinya, ketika kita menjalankan ekonomi, insya Allah untuk kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan di akhirat pun kita mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah, karena kita menjalaninya dengan prinsip melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, ternyata yang menjadi ciri-ciri ekonomi Islam adalah kemakmuran dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Artinya, apa yang kita jalani dari ekonomi Islam tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak semata-mata untuk kebutuhan keluarga kita, tapi senantiasa diorientasikan untuk masyarakat secara umum. Karena yang kita perbuat tersebut ternyata orientasinya bukan hanya pribadi kita, bisa berorientasi pada masyarakat. Dengan demikian, kalau kita berekonomi, ingat, perlu kita perhatikan, ada sumbangsih, ada yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan, dari hasil ekonomi tersebut, itu 2,5% dizakati hasilnya yang akan nyampe pada masyarakat secara umum. Yang keempat, ciri ekonomi Islam itu adalah mendapat keuntungan dunia dan pahala dari Allah di akhirat. Artinya, kita bekerja siang hari itu, tentunya walaupun sampai malam harus capek kita bekerja, akan tetapi insya Allah pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang ada di MIPA 1 dan MIPA 2,
Berikut ulasan kita yang akan dibahas di bab ekonomi Islam. Yang pertama ada jual beli yang paling sering kita pakai tiap hari. Yang kedua ada khiyar atau prinsip memilih melanjutkan atau mentiadakan atau membubarkan akad kita dalam jual beli. Yang ketiga ada utang piutang, pinjam meminjam. Berikutnya ada juga bahasan tentang sewa menyewa, ada juga syirkah atau kerjasama, ada perbankan syariah, ada asuransi syariah. Semua ini insya Allah akan dibahas oleh kita dalam pertemuan yang akan datang. Silakan yang barusan Bapak sampaikan sebagai pengantar ekonomi Islam ini oleh kalian disimak lalu dicatat atau dituangkan di dalam buku catatan masing-masing lalu diupload ke Edologi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.